Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Amanda dari Bima Unik Kebagusan City. Kali ini video yang kedua program kebimbaan. Saya akan menjawab 4 pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Oke, saya akan menjawabnya ya. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba itu merupakan suatu ketentuan yang dapat dipahami tujuannya, yang menjadi landasan dan dalam menerapkan metode Bimba itu sendiri. Ada berapa sih dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Yaitu ada 2, yaitu hak anak, dan yang kedua adalah teori belajar psikologi pendidikan. Oke, yang pertama itu hak anak, bahwa bimbingan minat belajar anak atau dan bimbingan minat baca anak atau disebut juga Bimba merupakan hak anak dan kewajiban kita sebagai orang dewasa. Hak anak ya ada 2, yaitu hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, teori belajar psikologi pendidikan dianut oleh Edward Bulwer-Lytton. Ada sebuah teori, yaitu ada 3 hukum. Yang pertama itu the law of effect atau hukum sebab akibat. Yang kedua, the law of exercise atau hukum kesiapan. Yang ketiga, the law of the readiness, yaitu hukum kesiapan. Ketiga hukum ini yang saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Oke, pertanyaan kedua, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar yaitu kita menyelipkan nilai-nilai pembelajaran di dalam permainan anak. Dalam bermain, anak akan merasa senang, bahagia, dan tidak akan merasa tertekan. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengenai metode Bimba. Oke, di sini ada 3 metode Bimba, yaitu yang pertama fun learning. Apa sih fun learning itu? Proses belajar yang seutuhnya menyenangkan, 100% menyenangkan. Artinya bagi anak tidak boleh ada paksaan sama sekali ya. Yang kedua, small step system. Apa sih small step system itu? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Artinya secara afeksi atau kemauan dan kognitif kemampuan, yaitu proses belajar yang dilakukan sesuai dengan kemauan dan kemampuan bagi anak. Yang terakhir, individual system. Apa sih individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak, yang subjeknya belajarnya anak, melakukan pendekatan terhadap anak, maka anak berperan aktif dalam bermain sambil belajarnya. Oke, pertanyaannya keempat, bagaimana sih hubungan antara fun learning dengan bahagia? Yaitu fun learning kan proses belajar yang menyenangkan. Ketika kita mencapai proses belajar yang menyenangkan, maka anak akan merasa senang, bahagia, dan tidak ada keterpaksaan sama sekali. Dengan proses yang menyenangkan dalam belajar, tidak akan anak merasa tertekan dan merasa bahagia dalam bermain modulnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.